Horas. Masuk. Sa teri takin raja nami. Ala nunga radi hami jala partikian nunga saya sudah pakai data rumah mama. Kamu baru nami jalan buat nih samping. Cantik kami kan baru. Curang semua. Baru nami jalan kamu. Mana siap? Oke, siap belas dia. Jadi tinaroh aku karena usolok mah kita dibagas alana sesuai do nganap tapi naso sedia balga sama spesial kita Untuk perwakilan sudah langsung masuk. buru nami dibagas nami ba sesuai do pakatayon na ku berek kami itu di haroromuna di gomuna sudah bersaudara ba mulai mari tu hatta dina mulai ulat kita asa totong tu hatta nama rambut kita lanjutna pasak matu amma pasak amana la sulah itu talalas rohanami di padalamu di haroro nami raja nami baya ina rohanami dos mata hita raja nami jolo marsi panganom mahita asa tamulai dia kapakata yotta gabi majalah horas amang guru berat nasa matu aku mahita dengan atat nasa matu hamung buru nami yari nauli manuguk ni arion yamu hula-hula nami raja isoping son rohami membuat suatu tulis panganom sebelum dari nai mararuk kamu hula-hula nami raja isoping imali songon na mamulai mabuhay ulota di bagasa sa darion dan kisongon na mo terpat mahalo na nami kung nainog maroon na sa masih gupag orang-orang pangarap na buhok sa dia pinatarpat pahami sa orang pinasuna kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan waktu saat ini untuk yang kita sudah rencanakan beberapa bulan yang lalu hingga pada saat ini Tuhan memberkati. Hari ini baru kamu akan menerima pemberkatan nikah dengan calon suamimu Ropa. Di sini orang tuamu membawa ikan mas, ikan yang enak, ikan yang menunjukkan bahwa kami ini orang tuamu sangat mengasihimu. Ini tandanya bahwa ikan ini supaya perjalanan dan rencana kita saat ini diberkati oleh Tuhan dan engkau akan diantarkan Tuhan ke pelaminan dan menjadi keluarga yang baik. Inilah awalnya dari deke ini, deke simudurudur, deke sahat, deke tiup. Saya sahat mapanggabian, saya tiup mapamerengam butujulan nerion. Saya dipasu-pasu Tuhan maho di aka ulamu. Oma boruna bu pasatami seorang tuamu. Saya makorasi ma amat tua ribata. Siti masih opa golang-golang pengarahina tu sono ku boruna bu pasatami somonu paupa tu. Ho di partikanon saya tuhatta ma namanggohi pasu-pasuna. Somoni ma horas mari saluna. Sup. Sup na. Yang minum. Ada air putihnya tadi situ. Cuci tangan dulu. Pakai saya. Mama yang nyuap. Sup. Bapak. Cepat. Apa tangan aja langsung nggak apa-apa. Putih kan ikan. Iya. Enak ya. Bapak langsung aja tangan, nggak usah. Yang dari dulu pun dari suap pakai tangan. Oke, terima kasih. Minum. Tuhan di sorga di sepak sunung pasu-pasu mon asa nakkorban go oleh bag patang nami
Jala asabu Tuhan, gawe peti akalasnya roh hadihani Tuhan. Tuhan, gopdo sa rohani Tuhan, padanan ni ngurun namyon, atong jumulose sa Tuhan, asa gawe hami Tuhan, gawe anak konmu. Pupuji jalo pasaphay mga karmuna badi lemang, sa daron roh di saling nilaling na. Amen. Tusorok penatupa di adopata, Tuhan teman namang gohi pas masuna. Ain malam. Buat Matu jabu muna. Perhat kita tu boleh zorong itu hartai kalau nami kesantai macam sekian di nama apa perhat terotang yang tak semua lima orang hangin aja. Jadi mendata dia memburu nak hidup nak bolong hasil sama orang kata sahabat itu di kalau fotografi boleh tahu harus di lagi mengerti sih dukunnya no bisa 12 tersiregar oh itulah so panggilan di beberemu pemurun nami itu makanya otak kami hamur aja nami asa hamu manutang yang berhak tu dia itu hatai gabi boleh ada binasa matu fotografer Siap. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Bapa di dalam surga yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus. Hati kami sangat bersuka cita. Tuhan telah menganugerahkan sukacita besar hari ini. Kami akan memberangkatkan anak kami ke tengah-tengah gerejamu menerima pemberkatan pernikahan kudus. Sebelum kami melangkahkan kaki kami mau serahkan hidup kami secara khusus pengantin tuntut
jauhkan mara dan bahaya. Kuasai hati dan pikiran mereka, sehingga mereka dengan sungguh-sungguh menerima pemberkatan nikah kudus ini sebagai berkat bagi mereka. Terima kasih Bapak. Kami serahkan rangkaian demi rangkaian, bahkan sampai ke adat, sampai berakhir acara ini. Ke dalam pertolongan-Mu, berikan kesatuan hati, pikiran, bahkan jiwa, supaya semua mendatangkan kemuliaan hanya bagi Tuhan, sukacita bagi setiap kami. Kami persembahkan hidup kami, acara ini hari ini, di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saya jemput Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri bersama-sama. Inilah hari yang Tuhan jadikan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, Tuhan. Hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. For He will be there, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. For He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. On this wonderful day He has made. Haleluya, mari sekali lagi berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Kunci ataupun kekokohan sebuah rumah tangga itu sangat
berperannya suami dan istri. Mereka harus bekerja sama. Jadi membangun pernikahan yang kokoh yaitu berperannya suami dan istri. Ya, berperannya Yaman dan berperannya Melva, ya. Saya panggil nama depan, ya. Nah, di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 sampai ayat 30. Demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah pada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat yang di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Jadi gambaran sebuah keluarga, pasangan suami istri, ini sangat jelas seperti gambaran Kristus mengasihi jemaatnya. Seperti Kristus mengasihi gerejanya, mengasihi kita semua. Demikian juga saya percaya di dalam sebuah keluarga yang kokoh itu harus saling mengasihi. Suami sebagai kepala dia harus mengasihi istrinya. Tapi bagaimana dia bisa mengasihi istrinya? Dia juga harus mengasihi dirinya sendiri. Demikian juga kita semuanya keluarga-keluarga di tempat ini. Saya percaya kita ada di sini mendoakan mendukung keluarga ini. Keluarga yang baru ini nanti Yaman dan Melva. Supaya mereka punya keluarga yang kuat, yang kokoh. Bagaimana bisa mereka melihat atau menikmati keluarga yang kokoh? Mereka juga belajar dari keluarga-keluarga. Yaitu kita semuanya bagaimana kita mengasihi mereka. Amin. Jadi di dalam kehidupan sebuah keluarga itulah gambaran yang Tuhan rindukan. Tuhan rindu setiap gerejanya kita hidup tidak bercacat celah, artinya hidup seturut dengan kehendak dan firman Tuhan. Demikian juga di dalam sebuah keluarga Tuhan tidak pernah merancangkan satu keluarga di mana keluarga itu tidak mendapat kebahagiaan. Tuhan tidak mau. Tuhan rindu keluarga itu menikmati kebahagiaan. Mengapa manusia tidak bahagia pada akhirnya dalam sebuah keluarga? Tentu kita tahu. Mari kita lihat lagi kitab Kejadian, karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Itulah yang membuat keluarga hancur. Tetapi di dalam Yesus Kristus dia datang ke dunia dengan memberikan tubuhnya sendiri. Supaya apa? Supaya manusia dipulihkan. Keluarga-keluarga Tuhan juga dipulihkan. Kita ingat di dalam sebuah pernikahan di Kana. Di perjanjian baru tertulis dalam kitab Yohanes. Pada waktu itu ada satu masalah yang timbul begitu luar biasa dalam pernikahan itu. Menimbulkan kasak kusuk, menimbulkan cerita-cerita yang tak sedap. Di belakang dalam pesta itu sudah mulai ada muncul. Ini mereka kehabisan anggur. Gimana nih pesta ini gak diatur dengan baik. Ini tanda ini ya, nanti kalau keluarga mereka ini ke depan ini bisa berantakan, ini kacau nih keluarga. Tidak bahagia nih keluarga. Ada masalah yang terjadi pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena cintanya Tuhan kepada sebuah lembaga yang namanya pernikahan. Dia tidak ingin keluarga itu mengandung malu,
menerima rasa malu. Maka Tuhan Yesus hadir di situ. Sekalipun kita dibaca di Alkitab, waktu ibunya meminta kepadanya supaya Tuhan Yesus membuat mujizat, Tuhan Yesus katakan, waktuku belum tiba. Tapi Bapak Ibu, sekalipun dia tahu ada waktu yang mungkin sebenarnya dia harus, mungkin istilah saya, dia tidak taati gitu. Tapi demi sebuah keluarga, demi sebuah pernikahan diselamatkan, dia rasanya menanggalkan semua itu, dia abaikan. Dia turun tangan dan persoalan mereka kehabisan anggur terselesaikan hari itu. Karena ada Tuhan di sana. Jadi Tuhan sangat ingin setiap keluarga demi keluarga menerima berkat Tuhan. Itu yang utama, mari kita camkan ini. Mari kita terus renungkan ini. Saya tidak tahu bagaimana keluarga-keluarga kita di tempat ini, ataupun mungkin bukan kita di sini, tapi mungkin keluarga besar kita. Mungkin banyak mengalami keretakan rumah tangga, bahkan mungkin perpisahan. Tapi mari kita kembali kepada Alkitab. Tuhan rindu memberkati setiap keluarga. Bahkan sebelum manusia dijadikan, Tuhan sudah menciptakan, menyediakan apa yang menjadi kebutuhan manusia. Tumbuh-tumbuhan, ikan-ikan, pohon-pohon yang menghasilkan buah. Semuanya Tuhan sudah siapkan. Baru manusia dijadikan pada hari ke-6. Artinya apa? Di dalam setiap rumah tangga selalu ada penyediaan, yaitu berkat Tuhan. Boleh kita katakan amin. Selalu ada penyediaan. Asalkan, nah memang di sini bagaimana juga kita sebagai keluarga-keluarga Yaman dan Melva untuk hidup belajar sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. Demikian juga kita semuanya. Mereka dibekali dengan pembinaan atau kami sebut konseling pranikah. Ada modul-modul selama kurang lebih 2 bulan lebih. Kalau memang rutin tiap minggu. Ada 8 modul pernikahan. Ya, pembahasan, saya percaya di situ kalian sudah banyak dibekali. Dan itu jadikan sebagai dasar buat kalian. Dan hari ini saya ambil ada beberapa poin saja. Ya, beberapa poin. Bagaimana peran suami, peran istri sangat penting. Supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan, keluarga yang kokoh, keluarga yang bahagia, itu juga menjadi bagian kalian. Nah, yang pertama, istri tunduk kepada suami. Pengertian tunduk di sini taat kepada suami. Tetapi bukan taat atau tunduk seperti pimpinan dan bawahan, bukan begitu. Tapi taat atau tunduk di sini memberikan rasa hormat, memberikan respect, ya. Jadi Melva harus berikan hormat, respect kepada Yaman. Saya tidak tahu bagaimana pekerjaan kalian, apakah penghasilan Melva lebih besar daripada penghasilan Yarman atau sebaliknya. Itu tidak menjadi sebuah ukuran untuk kamu Melva harus berikan hormat atau taat kepada Yarman yang akan menjadi suamimu. Itu tidak ditentukan itu. Ataupun kedudukan sosial, mungkin keluarga. Yang selama ini saya tidak tahu juga lebih detailnya. Apakah keluarga Melva secara keuangan memiliki kekayaan yang lebih banyak daripada saudara atau keluarga daripada Yarman. Itu pun tidak menjadi satu ukuran untuk kita bawa ke dalam sebuah rumah tangga. Tetapi berbicara tentang respect dan menghargai.
Melva, ketika engkau memutuskan untuk menikah hari ini dengan Yarman menjadi suamimu, artinya mulai saat ini engkau harus memiliki sikap yang hormat, tunduk, taat kepadanya. Amin. Artinya engkau mengasihi suamimu sebagaimana juga engkau mengasihi dirimu sendiri, ya. Jadi engkau harus memberikan posisi yang tepat kepada suami, karena suami itu sebagai imam, sebagai kepala. Berikanlah dia membuat keputusan-keputusan, tentu didasari dengan pertimbangan daripadamu. Memberikan masukan yang baik, tetapi suami akan memutuskan. Dan ketika suami memutuskan, istri harus mengikutinya. Ya, walaupun bukan berarti kaku, ya. Artinya ini bagianku, maka aku tidak perlu lagi minta masukan apa-apa dari kamu. Tidak seperti itu. Bapak Ibu sudah nonton film Ngeri-Ngeri Sedap belum? Ada yang sudah, ada yang belum, ya. Nah, itu gambaran, banyak kita bisa belajar di sana, cerminan apa yang positif yang kita bisa pelajari. Karena memang di dalam rumah tangga peran suami istri itu harus tetap ada. Amin. Nah, apalagi di kota-kota besar begini. Ya, apalagi kalian kan berdua masing-masing sama-sama bekerja, ya. Gak bisa kan sendiri-sendiri. Ya. Kemarin kami baru belajar di sini. Pembelajaran juga tentang suami istri. Ada modulnya juga panjang itu, 3 bulan kami belajar memang lewat Zoom. Ya. Dan luar biasa kami bisa menyelesaikannya, ada 40 pasang keluarga itu. Dan luar biasa. Satu pelajaran yang sangat luar biasa. Jadi tanggung jawab keluarga itu tanggung jawab bersama. Ya. Katakan amin. Tanggung jawab bersama. Apalagi maafkan saya, mungkin saya singgung dikit-dikit, kemarin diingatkan. Kalau kita bapak-bapak kadang anaknya gimana-gimana, belum makan, belum mandi dan lain sebagainya. Anakmu itu, Mak, kita bilang gitu, ya. Sampai mamanya bilang, emang anakku aja, bukan anakmu, katanya, ya. Mestinya kan anak kita kan gitu, ya. Tapi mungkin karena sudah terbiasa begitu, itu tanggung jawab mama. Padahal mamanya itu udah pontang-panting kerja juga loh. Apalagi di Batam ini bapak-bapak janganlah tersinggung kira-kira, ya saya juga bapak-bapak kan gitu, ya. Samanya kita, sekalipun saya pendeta, saya juga harus, saya nggak bisa bilang kepada istri saya, capek kali saya pelayanan dari pagi sampai malam. Kaulah yang ngurusin anak, ambil rapotnya, sekolahnya, tentang sekolah semua kau, jangan libatkan aku. Ya puji Tuhan, saudara, kalau dia memang menjadi ibu rumah tangga tulen. Tapi kalau kerja berdua begini, ya walaupun kita tetap punya tanggung kerja. Tapi kalau memang harus membangun sama-sama, apalagi di Batam, kan gak mudah. Gak mudah buat kita, ya apalagi masih baru. Nah, jadi ini penting sekali kita harus membangun bersama-sama. Di dalam Mazmur 133, kalau ada kerukunan di dalam rumah tangga, kalau ada persaudaraan yang rukun, suami istri dan semua keluarga termasuk anak-anak, Alkitab katakan Tuhan perintahkan berkatnya ke sana. Katakan amin. Tuhan perintahkan berkatnya ke sana. Jadi peran masing-masing kita saling jalankan. Tetapi bukan berarti kalau tugas saya selesai, saya sebagai suami sudah cukup hanya mencari nafkah. Yang lainnya itu bagianmu. Nah, enggak juga begitu, ya. Tetap harus ada kerja sama, ya. Jadi inilah yang Tuhan rindukan, ya, pattern dari sorga yang Tuhan kasih lewat Alkitab ini. Karena di dalam kitab Korintus waktu itu sudah banyak didapati oleh Paulus. Banyak istri-istri yang bukan lagi tunduk tapi tanduk suami gitu, ya. Tanduk suami. Dia mungkin merasa aku tidak butuh lagi suami, aku juga bisa kerja sendiri. Aku juga bisa cari uang sendiri.
maka aku tidak butuh lagi. Maka akhirnya dia akan berkata, seperti R.A. Kartini, emansipasi wanita katanya kan. Hanya dia tidak tunduk lagi pada suaminya. Ada dijumpai, tapi saya percaya ibu-ibu di sini adalah ibu-ibu yang sangat sayang dan hormat sama suami. Amin ibu-ibu. Ya, mantap kali aminnya. Ya, saya senang mendengarnya. Biarlah tidak hanya di ruangan ini ya, tapi nanti keluar dari ruangan ini tetap hormat, berikan rasa hormat. Ya, gimana Pak? Suamiku dilapo tua terus. Gimana lah aku bisa menghormati dia? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, respon yang pertama berikan hormat. Sebagaimana engkau hormat sama Tuhan. Karena Alkitab memang mengajarkan, sekalipun suamimu belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, engkau tetap beri hormat. Karena istri yang terang akan menerangi suami yang gelap. Tapi saya juga percaya bapak-bapak di sini adalah bapak-bapak yang hidupnya sudah terang di dalam Kristus. Amin, bapak-bapak. Iya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Ini memang peran ini yang kehilangan, apalagi zaman sekarang. Zaman milenial. Zaman anak-anak muda sekarang, Bapak Ibu. Kalau dulu wanita-wanita belum banyak yang mungkin punya kedudukan yang tinggi, belum banyak yang menjadi pengusaha. Belum banyak saudara, tapi sekarang sudah banyak. Sudah banyak, belum banyak yang dulu S3, kuliah di luar negeri, sekarang sudah banyak. Sehingga banyak mungkin pada akhirnya kehilangan yang namanya prinsip ini. Tetapi mari kita kembali terus pada prinsip firman Tuhan. Suami, istri-istri harus taat kepada suami. Itu adalah firman-Nya. Maka saya percaya ada berkat Tuhan buat istri untuk sanggup. Tuhan berikan kekuatan, berikan kasih karunia sebagai penolong. Sebagai penolong kepada suami. Tuhan beri. Karena doa wanita yang penuh dengan perasaan. Itu coba lihat di Alkitab. Banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang berdoa itu digambarkan dengan wanita. Ya, karena dia memang paling bisa, wanita paling bisa menumpahkan perasaannya. Ya, menumpahkan perasaannya. Saya percaya itulah kasih karunia Tuhan buat wanita. Wanita ini kuat. Ya, sangat luar biasa saya percaya. Saya kan juga punya istri seorang wanita, jadi saya tahu. Di tengah pelayanan, dan saya bersyukur buat istri. Dia mensupport pelayanan saya. Dia harus berhenti bekerja. Tidak lagi praktek dia. Dia seorang dokter umum. Tapi karena kepadatan pelayanan supaya anak-anak juga bisa terus terpantau. Dia rela mengorbankan profesinya. Bapak Ibu, wanita adalah seorang yang kuat. Saya percaya Melva, Ulisari, Boru, Lumban, Toruan, engkau wanita yang kuat. Amin. Nah, sekarang bagian suami. Nah, suami mengasihi istri, ya, itu bagian suami. Suami mengasihi istri. Mengasihi artinya sebagaimana kau mengasihi dirimu, demikian juga engkau mengasihi istrimu. Bagaimana engkau ingin diperlakukan oleh istrimu, perlakukanlah demikian juga kepada istrimu. Kalau engkau ingin dihormati, kalau engkau ingin disayang, kalau engkau ingin ditaati, demikian juga kasihi istrimu, sayangi dia. Ya Yarman ya, sayangi dia sebagaimana kau menyayangi dirimu. Kamu tahu tidak pernah ingin melukai dirimu, kamu tidak pernah ingin menyakiti dirimu, kamu tidak pernah ingin kamu jatuh dalam sakit. Sebagaimana engkau ingin, bagaimana engkau ingin sehat, ingin dapat damai sejahtera,
ingin menikmati kebahagiaan, lakukanlah itu kepada calon istrimu sekarang yang akan nanti jadi istrimu. Maka akan luar biasa terjadi. Kita akan saling menghormati. Mengasihi itu bukan karena paksaan, tapi harus karena dari hati dan penuh dengan sukarela mengasihi. Kristus tidak pernah memaksa kita untuk mengasihi Dia. Bahkan Dia yang terlebih dahulu mati di kayu salib mengasihi kita. Katakan amin. Demikian juga suami harus dengan rela mengasihi istri, berkorban, ya, berkorban untuk istri. Di tengah kesibukan, kita nggak bisa seperti saya katakan tadi, aku udah sibuk, tanggung jawabku adalah menafkahi keluarga. Nanti kalau sudah punya anak, tanggung jawabku menyekolahkan anak dengan hasil dari kerjaku. Ini aku berikan, kau urus semuanya. Gak bisa begitu. Tetap juga kamu harus berkorban buat itu. Ya, banyak di saat-saat wanita, ya, tidak bisa seutuhnya dengan kekuatannya dia menjalaninya. Karena mereka punya siklus. Ya, siklus menstruasi, apalagi nanti kalau sudah mereka hamil, ya, wah itu terjadi perubahan. Tapi karena kita mengasihi bukan karena paksaan, mengasihi karena memang kita juga mengerti itu adalah perintah Tuhan, maka keadaan apapun yang sedang dialami oleh pasangan kita, kita akan tetap mengasihi dia. Amin ya, Yarman ya. Jadi dan banyak hal saudaraku, kamu juga harus terus belajar yang namanya mengerti wanita. Ya, saya dengarkan kalian LDR ya, long distance relationship gitu, 2 tahun ya. Saya dulu 9 tahun. Ya, jadi masih menang saya ya Arman. 9 tahun. Dan ternyata memang gak banyak waktu kami itu bersama. Setelah menikah baru bersama-sama. Nah, ketahuanlah semua kan. Aslinya. Asli saya juga gitu. Ya. Terjadi perbedaan yang sangat berbeda sekali. Ini memang tidak lepas dari kalau istilah sekarang dalam psikologi keluarga, pohon keluarga. Gak lepas dari itu. Bagaimana kita ada sekarang ini, itu kita gak bisa lepaskan dari bagaimana kita dari sejak kecil, ya, dirawat, diasuh sama keluarga. Kalau polanya misalnya seperti saya dibiarin, apalagi di kampung-kampung dulu kan, ya, yang penting pulang aja lah. Sore udah pulang sekolah, misalnya pulang sekolah main-main lagi, kecuali kalau mungkin disuruh ke ladang, nggak ke ladang dimarahin gitu. Tapi kalau nggak dilepas aja, yang penting sore udah nampak di rumah, udah gitu aja. Ya, akhirnya ya hidup juga seperti itu. Ya hampir-hampir kadang yang mikirin diri sendiri, nggak terlalu peduli dengan orang lain, bisa jadi begitu ya. Tapi beda kan, kalau misalnya pohon keluarganya yang memang perhatian gitu kan. Bapak mamanya punya waktu sama anak-anaknya. Bapak mamanya sempatkan mengurusi sekolahnya juga. Kan dia aman, nyaman. Sehingga itulah yang dia bawa nanti. Dia harapkan suaminya begitu. Sementara suami gak terlalu berharap gimana-gimana. Maka itu perbedaan terjadi. Sehingga itulah yang bisa menimbulkan konflik. Ya, masalah. Gimana menyikapinya? Nah ini dia. Kita harus mengerti. Nanti ke depan ini kalau ada pengajaran-pengajaran tentang itu, kalian atur waktu ya. Ambil, itu bagus. Sehingga kamu bisa mengenal. Ya. Saya tidak tahu Yarman ini kamu sudah bagaimana mengenal, tahu tentang adat istiadat Batak misalnya.
Ya, bagaimana kamu harus tahu itu menjadi pelajaran buatmu. Tentu saya bicara nih dalam konsep sesuai dengan firman Tuhan Bapak Ibu ya. Demikian juga Mendrova, ini kan dari suku kita Nias ya. Melva. Nah, ini pohon-pohon keluarga ini yang seringkali kita bawa tanpa kadang-kadang kita belajar bagaimana dulu pohon keluarga suami kita, pohon keluarga istri kita. Ini yang sering membuat permasalahan yang gak selesai-selesai. Ini yang paling besar sekali pengaruhnya dalam sebuah keluarga. Tapi kalau kita mulai mengenal, belajar, akhirnya kita memahami. Akhirnya kita bisa masuk mengerti mengapa suami saya pribadinya seperti ini. Mengapa istri saya pribadinya seperti ini. Karena kita sudah kenal, maka kita sama-sama bisa menyesuaikannya. Jadi peran masing-masing saya katakan tadi, itu sangat berperan untuk membuat keluarga kokoh. Bapak Ibu indikasi Tuhan, salah satu contoh. Saya dari keluarga yang saya katakan tadi seperti itu. Acuh tak acuh. Istri saya tidak begitu, keluarganya cukup hangat. Jadi ketika saya menikah, harapannya dia ulang tahun dirayain. Udah ada anak seminggu sekali harus jalan-jalan, makan di luar. Saya kan gak pernah kayak gitu. Awal-awal saya pikir ngapain sih buang-buang uang aja. Makan aja lah di rumah, cukup ikan teri, ubi tumbuk, doa kita selesai. Belilah kue ulang tahun itu. Cukupnya itu tiup lilin misalnya. Ataupun mungkin saya berpikir awalnya, ini mah terlalu mengada-ngada. Emang ulang tahun itu harus kayak gitu kali. Kan gitu ya. Bapak Ibu itu perbedaan. Saya gak bisa juga mematok diri saya, itu karena saya egois. Padahal istri saya, akhirnya saya harus beradaptasi. Adaptasi karena itu sesuatu yang baik juga. Sesuatu yang membuat makin akrab. Sehingga Bapak Ibu saya belajar. Jujur, saya banyak sekali mengalami perubahan. Karena saya gak pernah dapat yang namanya bimbingan. Bahkan mungkin teladan orang tua yang seperti itu. Gak pernah. Ya, ini gak apa-apa saya sampaikan buat Bapak Ibu. Sejak saya masih umur tahun saya sudah ditinggalkan bapak saya. Maksudnya bapak saya sudah meninggal. Jadi saya murni diasuh oleh seorang mama yang juga pasti ingin yang menyekolahkan saya. Sehingga tidak punya pengalamannya. Dulu juga diasuh sama opung saya. Yang juga tidak punya sama sekali nilai-nilai yang seperti itu. Itulah yang membuat pada ini kita bawa tanpa kita belajar menyesuaikan, tanpa kita belajar bagaimana peran kita. Itulah yang membuat pada akhirnya sekalipun mungkin tidak cerai, tapi tidak hidup dalam kebahagiaan. Yang ngeri-ngeri sedap itulah. Ya. Kaku kali kan? Memang sebagai wanita Batak hormat, jadi malu memang bercerai, tapi pada waktunya dia pulang ke rumah mamanya gitu ya. Karena tekanan yang begitu, karena nah sampai terakhir kan Bapak Ibu, nggak apa-apa ya saya singgung sedikit tuh ya. Pak Do mau balik ke rumah mamanya. Sampai mamanya, gimana kau didik anakmu? Aku tahunya kan bapak mama dulu didikku seperti ini. Bisanya kami. Sampai mamanya bilang, Opung Domu nih, anakmu sekarang kau kuliahkan tinggi-tinggi. Berhasil mereka semua. Gak bisa lagi caramu seperti kami didik kau dulu. Kau juga harus banyak belajar. Zaman sudah berbeda. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, nah ini dia. Ya, banyak harus kita belajar. Karena keterbatasan waktu ya Yarman, ya Melva ya. Saya sangat-sangat berharap kamu banyak belajar, kita banyak belajar. Saya pun masih banyak belajar.
Jadi dengan demikian keluarga yang kokoh kuat menjadi bagian kalian, menjadi bagian kita semuanya. Biarlah sharing saya ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Sekali lagi buat biar kebenaran firman-Mu mengajar kami. Supaya kami mengerti peran kami masing-masing. Dan belajar mengenal, mengasihi, menerima pasangan kami. Dan kami belajar seperti Kristus yang mengasihi kami. Demikian juga Tuhan, kedua anak-Mu, Yarman dan juga Melva. Biarlah apa yang hamba-Mu boleh sampaikan ini, itu boleh mereka ingat. Dan mereka terus mau belajar, mengenal Tuhan, mengenal pasangan mereka. Hamba-Mu tahu dalam waktu 2 tahun ini, belumlah cukup untuk bisa mereka mengenal satu dengan yang lain. Oleh sebab itu Tuhan, berikan mereka hikmat Roh Kudus. Supaya mereka bisa Tuhan menjalani kehidupan rumah tangga mereka. Dan terus berikan kerinduan hati yang ingin terus belajar. Ingin terus belajar bagaimana membangun keluarga yang kokoh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah Engkau hadir terus di tengah-tengah kami yang memimpin pemberkatan ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kedua mempelai silakan bangkit berdiri untuk kita sebagai keluarga besar, sebagai saksi hari ini. Ada seorang pria, yaitu mempelai pria bernama Yarman Berkat Mendrova dengan mempelai wanita Melva Ulisari Lumban Toruan. Di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seiman dan keluarga besar dan juga orang tua maupun wali. Dengan berjalan sepanjang jalan ini, memasuki ruangan ini, saya percaya doa restu dari keluarga besar diberikan kepada Yarman Berkat Mendrova, Melva Ulisari Lumban Toruan. Dan kita akan masuk dalam ibadah ini. Dan mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih. Kedua mempelai sudah hadir dan sudah berdiri di altar-Mu. Didampingi oleh keluarga masing-masing. Dan juga dihadiri, disaksikan oleh keluarga besar maupun handai taulan. Bapa, biarlah Engkau yang sepenuhnya hadir memimpin ibadah pemberkatan ini. Antara mempelai pria Yarman Berkat Mendrova dengan mempelai wanita Melva Ulisari Lumban Toruan. Kami buka di dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan mempelai mengambil tempat, demikian juga wali atau orang tua. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur Bapa. Terima kasih
Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari ini kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab Engkau baik, untuk selama-lamanya kasih setiamu. Terima kasih. Tak henti-hentinya kami terus bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tak putus-putusnya kami bersyukur. Sebab Engkaulah kami yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Yesus, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Dalam lembah gelap yang tak kulewati tanpa hadir-Mu, kami tidak akan gentar ya Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Hanya Kau ku percaya, hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita masuk dalam prosesi pemberkatannya. Mereka akan mengucapkan janji nikah mereka. Baik Yarman Berkat Mendrofra boleh lihat pada saya. Cincin ini bulat, lambang kasih Kristus yang begitu utuh mengasihi kamu. Dia mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk menembus dosamu. Itulah kasih yang terbesar yang Tuhan beri buatmu. Sekalipun mungkin dalam hidupmu kau mengalami banyak hal pergumulan, tapi mari tetap lihat Kristus yang begitu cinta kepadamu. Dan hari ini, karena kasih Kristus yang besar itu, engkau diberkati di dalam Tuhan. Dan Tuhan rindu sebagaimana Kristus mengasihi engkau dengan kasih yang sempurna. Engkau juga akan mengasihi Melva Ulisari Berulung Bantaruan. Seperti Kristus mengasihi engkau. Nah, ambil cincin ini. Sebelum kau sematkan kepada jari manis kanan daripada Melva dan kau mengucapkan janji nikahmu, sekali lagi saya ingin bertanya. Apakah engkau bersedia menerima Melva, baik suka maupun duka, baik sehat maupun sakit, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan? Apakah kau bersedia menerima dia untuk selama-lamanya? Apakah jawabmu? Ya, saya bersedia. Silakan menghadap Melva dan ucapkan janji nikahmu, dan setelah itu sematkan cincin di jari manis kanan. Saya, Yarman Berkat Mendrova, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Melva Ulisari Berulung Bantaruan, sebagai istri yang sah dan satu-satunya, mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan bersungguh-sungguh mengasihi sebagai Kristus, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, dan seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, setia, menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia, dan selalu hidup rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Mari kita berikan tepuk tangan, kita berikan rasa syukur kita. Ya, baik Melva Ulisari boleh lihat pada saya. Demikian juga cincin ini bulat, utuh, sempurna seperti Kristus mengasihi engkau. Tuhan pelihara engkau sampai dengan saat ini karena kasih karunia-Nya. Tuhan berikan anugerah akan memasuki sebuah rumah tangga. Sebagaimana engkau sudah mendengar janji nikah daripada Yarman Berkat Mendrova kepadamu, demikian juga biarlah engkau berkata, aku akan mengasihi seperti Kristus mengasihi aku. Ambil cincin ini. Sebelum engkau mengucapkan janji nikahmu, saya ingin bertanya, apakah engkau bersedia akan menjadi istri dari Yarman Berkat Indonesia dalam susah maupun senang, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam sakit maupun dalam sehat? Apakah jawabnya? Ya, saya bersedia. Silakan menghadap pada Yarman dan ucapkan janji nikahmu dan sematkan cincin di jari manis kanannya. Saya Melva Ulisari Bantaruan berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau Yarman Berkat Mendrova
sebagai suami yang sah dan satu-satunya, mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan tunduk dalam segala sesuatu seperti pada Tuhan dan menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Saya berjanji akan hidup kudus, menjadi penolong yang setia, yang senantiasa menaruh harap kepada Tuhan, dan selalu hidup dengan rukun dan damai sepanjang hidup ini. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami bersyukur, ku bersyukur. Kedua mempelai silakan bersujud. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Semua saya undang, kita boleh bangkit berdiri. Wali orang tua silakan boleh mendekat. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Haleluya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Sama-sama sekali lagi nyanyikan. Kudus, kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, Engkau suci. Pernikahan ini Tuhan, Engkau sendiri yang telah membentuknya. Katakan lagi, kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau sendiri Tuhan hadir menumpangkan tangan buat kedua anakmu ini. Sekali lagi, kudus Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Mari sembah Dia, kudus Tuhan. Suci, suci Tuhan. Engkau kudus, Engkau kudus, Engkau kudus. Engkau layak. Sebab daripadamu segala sesuatu.
dan oleh karena kehendak-Mu semua jadi dan dijadikan untuk kemuliaan-Mu. Demikian juga hari ini ya Tuhan, anak-Mu Yarman Berkat Mendrova dengan Melva Ulisari Borulam Banturuan telah mengucapkan janji nikah di hadapan-Mu, di hadapan hamba-Mu dan keluarga dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Biarlah Tuhan, semua karena kehendak-Mu boleh jadi dan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan keluarga ini buat kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Seperti janji nikah yang telah Engkau ucapkan di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan dan saudara Siman. Maka hari ini terimalah berkat ini turun di dalam kehidupan-Mu. Terimalah di dalam nama Yesus dan dengarkan firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya ku sampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah-Mu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, ternakmu, lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakelmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya ke atas lumbungmu dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan Allah kepadamu. Tuhan akan membuka perbendaraannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau bahkan memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allah-Mu yang kusampaikan pada hari ini, dan engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini. Terimalah berkat-Nya di dalam rumah tanggamu, di dalam nama Bapa, dalam nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam penyertaan kuat kuasa Roh Kudus mulai sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus. Amin. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Sama-sama sekali lagi kita nyanyikan, kudus, kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya, 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 selama-lamanya, selamanya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan bagimu selama-lamanya ya Tuhan. Amin. Ambillah roti ini sebagai lambang daripada tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat. Ketika malam itu dia menyerahkan roti dan dia berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan kepada kamu. Berbuat setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Apa yang kau ingat? Yesus mati di kayu salib
mencurahkan darahnya untuk menembus dosamu. Dan karena kasihnya, dia ingin memberkati keluargamu. Apakah engkau percaya dengan memakan roti ini, engkau bersekutu, keluargamu bersekutu dengan kematian lewat tubuh Tuhan Yesus Kristus? Kalau kau percaya, makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sesudah makan dia mengambil cawan yang berisi anggur. Dan dia berkata, ini darahku, darah perjanjian baru. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya anggur ini lambang daripada darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah buatmu, buat keluargamu. Kalau engkau percaya, ambillah, minumlah, dan berikan sebagian pada istri. Haleluya. Perjamuan kudus akan terus menjadi satu peringatan yang tidak bisa kita pisahkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Perjamuan kudus artinya Kristus melayani jemaatnya. Demikian juga dalam keluarga harus saling melayani. Karena itulah teladan yang Tuhan Yesus sudah berikan buat kita. Puji nama Tuhan, mari sama-sama sekali lagi kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sudah Engkau berkati. Bahkan sampai dengan perjamuan kudus, kami selalu ingat akan betapa besarnya kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selagi saya undang keluarga boleh bangkit berdiri, kedua mempelai. Dan ini adalah sertifikat dari gereja dan ini harus kalian nanti bawa sebagai pengurusan untuk catatan sipil. Jadi segera juga langsung diurus supaya di pemerintahan kita pun kalian sudah sah sebagai suami istri. Saya tanda tangan, saya Pendeta Masa Sinuraya STH yang memberkati dan akan ditandatangan mempelai pria Yarman Berkat Mendrova dan mempelai wanita Melva Ulisari Boru Lumban Toruan. Silakan. Puji Tuhan, dengan penuh kasih silakan duduk kembali. Bapak Ibu, sebagai ucapan syukur kita hari ini bisa berjalan dengan baik ibadah ini, dan demikian juga keluarga yang baru akan membawa persembahan mereka ke rumah Tuhan sebagai ucapan syukur, dan kami juga akan membagikan atau mengedarkan kantong persembahan untuk kita semuanya boleh dengan ucapan syukur membawa persembahan ke hadapan Tuhan. Sama-sama sekali lagi kita berdoa. Bapak yang bersyukur, berterima kasih buat pagi hari ini. Sebentar kami akan membawa persembahan yang terbaik untuk pekerjaan tempat ini. Biar Tuhan Kau memberkati setiap kami, berlipat kali ganda di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menabur persembahan. Terima kasih Bapak. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.
Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu, Engkau Yesus? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari sekali lagi katakan, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang, Kau Bapa kami yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, damai sejahtera, silakan. Baik, Bapak Saudara kasih Tuhan, pagi hari ini kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian acara di tempat ini. Tetapi ada satu momen yang tidak kalah pentingnya. Kedua mempelai akan mendatangi orang tua yang sudah membesarkan, mendidik mereka. Dan mereka juga akan meminta restu kepada orang tua. Kalau istilah Jawanya itu adalah sungkeman. Ya, jadi mereka akan datang kepada orang tua. Bapak Ibu, orang tua tetap boleh duduk. Nanti kedua mempelai yang akan mendatangi Bapak Ibu sekalian. Dan oleh sebab itu silahkan Yarman bawa istrimu datang kepada orang tua. Iya. Ya. Silakan. Ya, silakan, ini Kepada ada ibu, dua ya, kepada dari mami yang dulu. membesarkan, kemudian orang tua, kepada orang tua. yang Silakan. sudah diangkat juga sebagai orang tua kalian. Bang, Mama, terima kasih aku ucapkan buat kasih, buat kepedulian. Sampai saat ini aku bisa sampai di titik ini, itu berkat doa dari Mama, dari orang abang, semua keluarga besar. Terima kasih. Sekalipun orang tua yang melahirkanku sudah tidak berada mendampingi saya di sini, tapi Mama dan abang sudah menjadi pengganti sosok orang tua bagiku. Terima kasih sudah mendoakan, mendukung sampai saat ini. Biarlah
setelah ini dan pernikahan ini terus mendukung kami berdua agar menjadi keluarga yang bahagia dalam Kristus. Saya minta maaf jika banyak salah, sikap, perilaku ataupun ucapan selama ini yang menyakiti hati orang abang, orang mama. Saya minta maaf. Kasih Ibu sepanjang masa yang tidak pernah lekang oleh waktu. Doa dan harapan dari orang tua yang akan terus menyertai pernikahan kedua mempelai ini. Dan bila kedua mempelai ini boleh menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Mungkin Melva ada yang mau disampaikan kepada keluarga, silahkan. Sudah memberi kesempatan kepada kami hingga sampai di sini. Terima kasih karena sudah merestui. Terlebih pada saya, terima kasih karena sudah diterima di keluarga mama, diterima keluarga abang. Biarlah ke depannya kita sama-sama saling menopang. Kami berdua dengan Yayan bisa terus menjadi anak-anak yang membanggakan untuk mama dan untuk abang juga. Dan terima kasih karena sudah hadir juga di sini. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan dari orang tua? Silakan nasihat dari mereka, buat mereka untuk ke depan. Baik, untuk anak kami, Yayan dan Melva, kita bersyukur kepada Tuhan hingga pada saat ini kalian bisa bersatu menjadi suami istri, dan segala yang kurang seperti dikatakan si Yayan tadi, segala kesalahan-kesalahan sudah jauh-jauh kita maafkan, sehingga pelaksanaan pesta hari ini dapat kami hadiri walaupun hanya abang, kakak, dan mama Maci dan saya yang hadir di sini. Itu tanda kami telah merestui, kami berbahagia jauh-jauh datang dari Nias untuk menyaksikan pernikahan kalian. Semoga pernikahan kalian ini diberkati Tuhan dan keluarga menjadi keluarga yang bahagia ke depannya. Kepada anak kami Melva, kami ucapkan selamat bergabung di keluarga Mendeva. Yang keluarga Mendeva adalah saudara dimanapun kamu, baik di Jakarta nanti maupun di mana saja, itu adalah keluarga kita Marga Mendeva. Jadi itu saja yang kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih.
kasih. Sekarang Yarman bawa istrimu. Salam dulu. Ya. Sebagai keluarga di Pulau Batam, inilah orang tua dari Yarman. Amang, Inang, saya ucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya sudah mau menerima Yarman dan keluarga berupa Fahan, sekalipun tidak dalam satu ikatan darah, tapi saya percaya Amang Inang di sini menerima saya tanpa memandang itu. Saya sangat berterima kasih, mendukung dan mendoakan sehingga kegiatan hari ini, pernikahan ini dapat berjalan dengan semestinya. Saya sangat mengucapkan sangat terima kasih buat Amang dan Inang dan keluarga besar Pak Fahan. Sudah merelakan waktunya, banyak membantu. Mungkin banyak yang kurang juga dari kami. Kami berterima kasih dan mohon maaf. Biarlah seterusnya kita tetap juga menjalin kekeluargaan sama seperti kita semua di sini. Baik, ada mau disampaikan dari Bapak Ibu? Nasihat buat mereka berdua. Iya, puji Tuhan. Pertama-tama kita bersyukur dari berbagai kesulitan, dari berbagai perbedaan. Kalian berdua hari ini tetap telah sah menjadi suami istri. Kita akan tetap mengingat bahwa kita ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun tetap satu di dalam Tuhan. Harapan kami sebagai walimah, masalah pengorbanan kami itu tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Harapan kami nak, kita ini bukan secara kebetulan menjadi saudara. Memang benar-benar kita adalah saudara dalam Tuhan, saudara kandung. Jadi seperti yang kalian ucapkan, dari hari ini selama kita hidup diberi Tuhan kesempatan, kita tetap bersaudara. Dan doa kami secara khusus keluarga besar Pak Fahan dan kepada Menko, keluarga ini tetap menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, selalu hormat kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, menyingkirkan segala jenis perbedaan apapun, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tuhan yang sempurna. Masalah perbedaan apapun boleh disingkirkan dengan mengundang hadirnya selalu Tuhan di setiap langkah kalian berdua. Itulah doa dan harapan kami nak. Jangan buat sia-sia pengorbanan kedua orang tua dan juga kami sebagai walimu di Batam ini. Kemanapun kalian melangkah, harapan kami, doa kami menyertai kalian berdua dan juga saudara kita yang ada di Pulau Nias. Itulah doa dan harapan kami. Terima kasih dan selamat buat kalian berdua. Amin. Terima kasih.
Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang dahsyat. Allah kita yang luar biasa. Inilah bentuk bakti anak kepada orang tua. Dan sekarang Yarman, mari bawa istri kepada orang tua dari Melva. Silahkan. Gandeng. Iya. Maaf untuk semuanya sampai saat ini. Makasih karena udah sabar sampai sekarang. Udah merawat sampai sekarang. Melva bisa sama-sama sama Yayan di sini. Mungkin berat untuk Mama. Bapak, makasih untuk Bapak karena sudah melahirkan aku juga. Elva juga minta maaf sama Bapak. Khusus hari ini, mungkin selama ini banyak salah yang Melva lakukan yang menyinggung hati Mama maupun Bapak. Biarlah hari ini harapan Melva, Bapak sama Mama lepaskan kami dengan berbahagia dan mendoakan keluarga kami agar kami menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan, saling mengampuni dan saling menguatkan. Bapak, Mama, Yarman di sini mengucapkan terima kasih buat kedua orang tua kami di Batam ini sudah mendukung dan mendoakan kami selalu dan juga sudah menerima Yarman menjadi atau masuk di dalam keluarga Bapak Mama dengan tulus ikhlas. Terima kasih. Terima kasih buat doa dan supportnya selama ini juga. Hingga pada hari ini dapat terlaksana pernikahan yang kudus ini. Sehingga kami bisa menjadi keluarga yang baru dan hidup di dalam Kristus. Yarman meminta maaf buat Bapak Mama kalau selama ini atau sampai saat ini banyak kesalahan juga. Mungkin pada saat Yarman berkomunikasi dengan Bapak Mama, Yarman dari hati yang paling dalam meminta maaf. Biarlah semua acara,
selanjutnya ataupun ke depannya dalam pernikahan kami juga, dalam keluarga baru kami. Bapak dan Mama selalu mendoakan kami biar menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, jadi keluarga yang saling mengasihi satu sama lain, dan dapat menjadi anak yang tetap menghormati kedua orang tuanya. Sekali lagi, Yarman mengucapkan terima kasih telah menerima Yayan jadi anak dari Bapak dan Mama. Demikianlah seluruh doa dan harapan dari orang tua yang akan terus dinaikkan supaya keluarga ini tetap satu di dalam Tuhan. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang dahsyat, Allah kita luar biasa. Di nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Perlahan boleh buka selubungnya. Pelan-pelan dibuka, mari sambil berikan tepuk tangan buat mereka. Kompak ya, luar biasa. Dia benar-benar detail ternyata orangnya. Memperhatikan rambut istrinya. Mudah-mudahan jangan di ruangan ini aja nanti ya. Tapi benar-benar setelah hari ini detail juga perhatiin. Aduh mah jerawatmu kok ada satu gitu kan. Dan mereka saya dengar di kesehatan ya. Ayo kita beli obat untuk jerawat gitu kan. Oke, baik. Puji Tuhan. Inilah istrimu Yarman, Melva Ulisari, dan Melva, lihatlah di depanmu suamimu Yarman Berkat Mendrova. Bingung, ada lagi ngapain lagi Pak katanya, bagus ya. Saya tunggu juga gitu tadi. Ternyata mereka juga kooperatif ya. Saya tunggu tadi, apa memang mereka begitu sampai berapa jam gitu kan. Dia lihat ke saya, oke Yarman, saya ngerti maksudmu kok. Ya. Sekarang berikan ciuman pertama kali untuk istrimu tercinta. Letak aja deh. Nah, ini dia. Silakan. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah. Aduh, gak mau lepas tuh. Kelamaan berpisah ya. Oke, sekarang Melva, berikanlah ciuman atau wedding kiss yang terbaik buat suamimu. Yarman Berkat, silakan. Silakan. Agak jongkok, Yarman agak jongkok. Kami perlu ajarin. Mungkin pegang pinggangnya deh, saling pegang pinggang deh, boleh. Iya. Baiklah, nggak apa-apa Bapak Ibu, ini formalitas. Karena setelah ini kan itu urusan pribadi sifatnya ya. Mereka menikmati berkat rumah tangga. Puji Tuhan. Baik, menghadap ke jemaat Tuhan sekarang. Bapak Ibu, saya sambut, kita bangkit berdiri untuk menyambut mereka hari ini tanggal 18 Juni 2022. Jam yang ada di tempat ini pukul 10:35. Saya menyatakan mari kita sambut sepasang keluarga yang baru, yaitu Yarman Berkat Mendopra dengan istrinya Melva Ulisari Lumban Toruan. Mari kita sambut mereka dengan tepuk tangan. Haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, Yesus. Segala puji hormat kemuliaan buat namamu kekal selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali, mempelai tetap bangkit berdiri. Baik. Pengantin boleh hadap kemari lagi. Baik. Saatnya kita akan mendengarkan sedikit kata sambutan dari perwakilan kedua belah pihak. Mungkin sudah ada yang ditunjuk untuk mewakili. Mari silahkan. Yang kami hormati Amang Pendeta Gereja GBI Takbah SP. Yang kami hormati majelis dan jemaat gereja GBI Takbah di SP ini. Dan sekalian Bapak Ibu kami yang kami hormati, yang kami ini menjadi keluarga yang bahagia dan sakinah diridhoi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi pertama dari kami para anak menyatakan selamat menempuh hidup baru untuk anak kami, paruan kami. Raja ni hula-hula nami, songoni tulang nami, raja ni dongat tubuh nami, nang di raja di pamuruan nami. Dung sidung pamasuan san garejaon, rap udur mahita, tu gedung serbaguna hakai, HKBP kapling baru, imana lama jalo dok mangalean, ada naobar dia siadat siadat kota. Satu hatta mana padao sudah aka batabat, lancar sudah aka ada di siabat kota. So ini masih anhami sud para anak melihat. Pertama-tama dan yang paling utama, kita mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa di dalam Yesus Kristus yang memberikan waktu bagi kita semua yang hadir pada saat ini untuk beribadah dalam pemberkatan nikah anak kami, boru kami, dan menantu kami. Puji Tuhan, dengan hambanya yang sudah diberkati, dan saat penyampaian firman Tuhan dan penyampaian tentang kehidupan keluarga di dalam kekristenan. Inilah yang menjadi dasar kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Karena itu, Yesus berkata, apa yang dipersatukan oleh manusia tidak akan dapat dipisahkan oleh manusia. Inilah yang menjadi harapan kita, menjadi keluarga yang berkenan dan yang takut akan Tuhan. Dan menjadi keluarga yang baru, yang setia, dan apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi tantangan di tengah-tengah keluarga kalian, serahkanlah kepada Tuhan. Terima kasih Pak hamba Tuhan dan juga Pak majelis dan tim yang sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati pelayanan untuk hari yang akan datang. Amin. Songonima dihamuna amat teraja, dohot inata soripada, damang do dainang, naung ro dohot mangudurhon, boruta dohot helata, sadarion di nama jalo pasu-pasu parbogasun nasida sebagai joron itu hani marhiti-hiti naposona, amang raja do inang soripada, daktar doko kami hata nauli tuhamuna holan hata moliate do nabu pasahaton nami. Satu hatta mana mangelon nahi pasut di hamuna sahat dikion sa ro di saling liling na terlumobi ma dibaga seperti kianon hamisan suhu perboru pasahato tuhamuna mataraja do inata soripada dung mulak kita sian ingananon rapudur mahita tu inganan nang pinarari ni boruta pakpahan ima di gedung gereja HKBP Kapling Baru Resort Sungai Langkai di sima hita menggara dadat rumah jalo adat tu hita si dua hasuhuton nang tu hita saluhutna nakana marholong ni roha siatu hatta ma na menggohi pas-pasuna tu hita dohot saluhutna tu hamuna kadamang do dainang naso dapo udangan baik siapia peranak baik siapia parburu omma udangan doho bobo nami tu hamuna tu hatta mana masu-masu hita tapuji ma songoni mana buih pasat tami moliati godang dengarlah firman-Ku umat
Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita sampai memutih rambutmu. Saya menyampaikan selamat berbahagia buat kedua anak kami, Yayan dan Milva, dan juga selamat berbahagia buat orang tua terkasih dari Milva. Sebenarnya saya sangat bersyukur dan terima kasih kepada Bapak Pendeta bahwa firman Tuhan pada siang hari ini adalah sangat full dan ini adalah nasihat yang tertinggi. Kemarin sebelum waktu pertama-tama saya ketemu dan sedikit ada PA, ada nasihat dan ada teguran. Sebab kami juga sebagai keluarga hamba Tuhan dan banyak kami menangani tentang pernikahan. Dan apa yang disampaikan di dalam firman tadi, itu semua juga kemarin saya sudah saksikan bagi anak-anak kami. Bahwa pertama-tama yang kalian hadapi, bukan masalah tidak makan, tidak minum, tidak punya uang. Tetapi paling pertama yang kalian hadapi, pergesekan tabiat. Karena kedua ini beda suku, beda dibesarkan dari keluarga yang berbeda, dan beda karakter. Dan ini pertama-tama yang kalian hadapi. Sebab pengalaman saya, karena saya tinggal di Jakarta, persoalan cerai itu hanya persoalan kecil, tapi menjadi besar. Tetapi tadi Bapak Pendeta sudah sampaikan. Dan saya juga berharap sebagai mami bagi Yayan, di dalam nikah itu memang ada pergesekan tabiat, tetapi pengampunan itu tetap ada. Ada kekurangan, ada kelebihan dari Yayan, dan ada kekurangan, ada kelebihan dari Milva, dan dua ini disatukan supaya apa yang kurang dalam Yayan dicukupkan dari kelebihan dari Milva dan sebaliknya. Sebab yang saya dengar dan saya terima ya, bahwa nikah itu adalah lembaga yang tertinggi yang berada di dalam tangan Tuhan dan tidak boleh dicampuri oleh manusia siapapun. Jadi kalau kalian sudah dibentuk ya keluarga pada saat ini diteguhkan di hadapan Tuhan, maka pelihara itu, menghormati, mengasihi, tidak boleh egois, terbuka. Kemarin saya sudah katakan kepada anak-anak dan ini nasihat seorang mami. Karena Yayan ini waktu kecil, waktu suami saya bikin KKR di Polonias, sempat kami datang kepada papa mamanya. Kami minta anak ini untuk menjadi anak kami. Karena kenapa? Anak saya dua-dua perempuan. Jadi tidak punya anak laki-laki. Nah, kami minta tapi saya lihat orang tuanya kayaknya ya jawaban mereka ya sudah nanti aja kalau udah besar ya biar ke Jakarta. Dan itu betul. Jadi waktu dia datang dari Nias dan tinggal sama maminya berapa tahun dan setelah dia bekerja maka dia kos karena harus dekat dengan pekerjaannya. Jadi dia panggil mami kepada saya. Nah, banyak nasihat dan anak ini memang saya tidak katakan baik, saya tidak memuji. Tetapi dia tahu maminya ini orangnya tegas. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, betul ya? Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dan kamu harus memilih seorang istri adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan waktu dia kasih tahu ke saya sebagai maminya, yang pertama saya tanya, siapa orangnya dan bagaimana, dan dia tahu apa yang ada di hati dan di doaku bahwa berikan dia seorang istri yang takut akan Tuhan. Dan saya sangat terima kasih Bapak dan Ibu bisa menerima anak kami dengan segala keberadaan. Dan bukan berarti tidak ada kekurangan. Sebagai anak pasti ada kekurangan. Dan kami mohon dari pihak keluarga kami bahwa segala kekurangan ini semoga dapat diterima oleh Bapak Ibu. Dan kekeluargaan kami walaupun kita beda suku, beda marga, saya sudah katakan kepada Yayan, kalian berdua, bukan hanya kalian berdua yang bersatu. Kalian berdua ini menyatukan keluarga kita semakin besar. Dan belajar kalian menghormati, belajar terbuka di dalam pernikahan itu, apapun itu. Menghormati orang tua dan tadi malam, kemarin saya sudah ngomong, ya sampai Milva
menangis. Karena saya katakan, waktu saya menikahkan anak saya, sepanjang malam menjelang pernikahan dia menangis. Dan bola-balik saya dipeluk. Terima kasih Mami, sudah melahirkanku, sudah membesarkanku, sudah menyekolahkan aku. Dan itu terus yang dia ungkapkan. Dan saya lihat Milva, dia anak yang manis, dia jatuh air matanya. Saya bilang kasih seorang orang tua itu tidak ada yang bisa menggantikan dengan apa. Dan kita juga mendidik anak-anak muda. Hormati orang tuamu. Hai anak-anak, hormati ayah ibumu supaya kamu panjang umur dan bahagia. Jangan kalian mentang-mentang sudah menikah, wah kita sudah berdiri sendiri. Tidak. Ingat itu, apalagi nanti di Jakarta ya. Jakarta sibuk. Paling nanti anak dua ini yang sering ketemu dengan maminya. Mungkin bapak ibu jarang ketemu. Kecuali kalau mereka ke sini. Tapi inilah keadaan yang sudah harus kami terima sebagai orang tua. Terima kasih buat Bapak Pendeta yang sudah melayani anak-anak kami dan saya sangat diberkati firman-Nya disampaikan. Terima kasih buat semuanya dan keluarga juga dari Pak Pahan yang sudah menjadi wali dari anak kami Yayan dan segala kekurangan kami mungkin yang tidak baik kami mohon maaf dan Tuhan yang tetap mengikat kita dengan kasih-Nya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya jemput kita semua boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri seluruh rangkaian ibadah kita siang hari ini. Ya, puji Tuhan, sebelum kita akan tutup dalam doa berkat, sekali lagi saya sebagai Gembala Jemaat GBI TAPGSP di tempat ini mengucapkan congratulations, selamat buat kalian Yarman dan Melva dan juga semua keluarga. Selamat sudah menikahkan anak terkasih dan saya memberikan tanda kasih yaitu Alkitab karena segala sesuatu yang terbaik ada di dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati. Ku bersyukur padamu Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, kami memujimu. Ku memujimu. Berdoa, terima kasih Tuhan Kau sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih kehadiran-Mu yang dapat kami rasakan. Terima kasih Tuhan dalam segala aktivitas ke depan, bahkan dalam resepsi Tuhan tetap campur tangan. Biar damai sejahtera Tuhan terus memimpin acara demi acara. Terpujilah Tuhan, kekasih Kristus. Sebelum kita akan pulang, mari kita menerima berkat anugerah Tuhan. Buka hati kita, angkat kedua tangan kita. Terimalah berkatnya, kasih karunia damai sejahtera. Kebaikan kemurahan Tuhan senantiasa berlimpah-limpah turun di dalam kehidupan kita. Terimalah berkatnya di dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan dan kita ada di akhir sesi kita.